Jadi sempet ya mas, aku lihat nih kayak observasi nih. Dan di dalamnya ini ada gambaran yang menarik sih. Mas. Oke. Ini gambaran siapa mas? Gambaran Mas Ebet ya? Bukan. Bukan ya? Bukan, itu namanya jejak rasa antar kita. Jejak rasa Antar kita. kita men. Apapun rasa itu, dari pelanggan yang datang ke sini, dia menuliskannya atau menggambar di situ, ya harapannya biar mereka kalau ke sini, oh iya ya, 1 tahun yang lalu aku pernah nulis di sini ya. Oke. Gitu loh. Jadi yang oke lanjut nih Mas Ebet. Nantilah ya pelukannya ya. Oke. Bisa Terakhir ya. diwakilkan dengan Terakhir seorang aku pengen perempuan. Mas Ebet ini ya. Sebaiknya pelukannya diwakilkan perempuan aja. Brewoknya itu loh. Klik-klik gimana itu. Alah, kayak gitu dulu sering tidur bareng gitu. Waduh, jangan dibongkar di sini. Sekarang tetap ya. Ya kalau nggak keluarga mana mau malam ini observasi saya sewa men. Observasi saya sewa. Ngawur ini. Jancuk tenan. Ini kosong. Temen loh, coy. Ini Penindasan ini namanya. Observasi aku sewa men. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kok ketawa? Ya memang sih kalau Ya, datang, kalau ya sama harus sih. datang itu harus dengan senyuman, Betul. dengan bahagia. Wajib gembira kalau di sini itu. Yes. Gini, teman-teman yang belum kenal nih, aku kenalnya sih Karebet. Namanya Karebet, ya Karebet ya. Ya. Karebet. Betul. Sebenarnya nama asli siapa sih? Nama asli ya. Kalau Ya. nama asli itu sebenarnya Abid Nuruzzaman. Abid Nuruzzaman. Nuruzzaman. Terus pakai nama sosmednya itu Ebet Nurjaman. Ebet Nurjaman. Nama sosmednya Ebet Nurjaman. Nurjaman. Oke. Tapi itu yang apa ya? Kok beda banget ya? Karebet tuh kayak yang nama selengean gitu nggak sih? Ya, Dan itu panggilan teman-teman akrab aja sih. Oh, teman-teman akrab. Terus dapat nama dari apa? Dapat nama Karebet ini dari siapa nih kalau boleh Panjang tahu? kalau itu, kalau diceritain nanti. Itu masa kecil lah ya. Masa kecil ya, mulai masa dari kecil nih. Kalau boleh tahu nih, Karebet kira-kira sekarang umurnya berapa, Bet? Waduh, berapa ya sekarang ya? Berapa nih? Berapa ya? Tahun ini 26 tahun. Tahun ini Ya, masih muda banget. 26 Dan tahun. masih single, masih jomblo. Halo. Serius nih, aku nanyanya serius nih, Bet. 26 tahun, Cok. Oke. Serius Gini, ini beneran. temen-temen nih ya, salah satu temen dari sebenarnya satu kontrakan kita dulu ya. Dulu ya, tahun berapa ya? Mulai tahun 2016 kalau nggak salah. Iya, oke. 16 kalau nggak salah nih ya. Ya, betul. 2016. Dan teman-teman kalau boleh ngasih tahu lagi nih. Ini sebenarnya ini dulu kontrakan kita di sini nih. Dulu kontrakan kita di sini. Jadi sekarang udah diubah, udah disulap ya kan. Udah ada bumbu-bumbu magic nggak sih? Magic. Magic banget nggak sih kalau kayak gini? Mungkin ya. Karena gini, temen-temen yang mungkin yang kenal dengan kita nih, kontrakan ini kontrakan sih, ini kontrakan yang memang rumah bersama, rumah kita. ya rumah bersama. Macam gitulah ya. Iya bener, rumah bersama. aku jadi teringat salah satu kejadian yang dimana Karebet ini itu adalah salah satu manusia yang paling susah untuk bangun. Iya nggak sih? Iya, benar. Jadi gini, kita tuh teman-teman kontrakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang nggak sih? Tiap tahun beda formasi. Iya sih, iya benar-benar. Cuman kan Karebet nih adalah salah satu orang yang Ganti dong namanya, sekarang namanya dikenalnya Mas Ebet gitu. Mas Ebet. Oke. Karena nggak ada yang kenal. Oke. Itu teman-teman akrab aja kalau itu. Oke. Mas Ebet nih, Mas Ebet adalah orang yang pernah memegang rekor tidur terlama nih, Mas. Tidur terlama dan Iya. kalau melek juga terlama juga. Oh. Jadi yang lain itu udah mulai aktivitas nih. Mas Ebet ini cuma tidur aja. Tapi nih, kok bisa? Observasi, men. Bisa, men. Saya. Bisa loh. Jadi ruangan bar ini teman-teman, ya di sinilah aku tidur lama itu di sini. Gila. Tidur lama itu di sini semenjak tahun 2014. 2014.
Ya di sini yang sekarang jadi bar tempat untuk Enggak deh, kamu bukan tidur di sini. Di sini tuh kamar si kan ini. tiap tahun ganti-ganti formasinya. Iya, Pindah seringnya sana, ke pindah sini karena di pindah sini sana, ada pindah komputer sini. kalau nggak salah tuh. Enggak, awal emang di sini. Awal di sini ya? Oh iya iya iya. Awal tahun 2014 ikut di rumah ini, tinggalnya emang di sini. Oke oke. Ini aku mau nanya nih. Jadi kan berat-berat ya. Enggak ini berat enteng-enteng aja ini tentang Kak Ebet, Mas Ebet. Ya, aku pengen bahas tentang Mas Ebet nih dan observasi. Waduh, oke apa ini? Nah, kira-kira nih dulu kan kita tuh kayak yang ya kita teman banget sih ya. Karena kita satu kontrakan dan aku anggap kita keluarga sih. Waktu itu. Waktu itu, sekarang enggak. Sekarang tetap ya. Ya kalau nggak keluarga mana mau malam ini observasi saya sewa, men. Observasi saya sewa. Ngawur ini. Jancuk tenan. Ini Menang-menang kosong. temen loh, Ini coy. Penindasan ini namanya. Observasi aku sewa, men. Jadi aku pengen ngerti apa namanya mulainya nih observasi sampai bisa kayak gini nih. Karena aku sendiri pun salah satu teman Mas Ebet yang mungkin lebih kayak wow, Kok bisa ya? yes. Ini tuh orang paling males di dunia, men. Wah, Mas Ebet itu orang bener paling sekali. males. Iya. Paling males. Kalau tidur paling lama. Kalau apa namanya? Kalau hidup, maksudnya kalau makan tuh mau makan tuh nungguin temen yang lain. Jadi temennya datang tuh bawa nasi bungkus, dia tuh pura-pura pasang wajah melas kayak belum makan gitu kan. Terus jadi kita kan yang lihat Ya, itu itu melas beneran, coy. Itu melas beneran itu belum gitu ya. makan. Jadi kayak yang ini orang kasihan banget sih gitu kan. Ayo makan yuk makan gitu. Sampai waktu itu kan seperti itu. Iya nggak sih? Benar. Diakui ya. Memang kayak gitu ceritanya. Tapi sekarang kenapa bisa observasi? Kenapa bisa ya? Yes, kenapa bisa observasi? Gak susah ceritanya. Nggak usah Panjang dibikin. sih ceritanya. Ya, waktu kita panjang juga sih. Panjang juga ini. Panjang juga. Ceritain 2 hari loh. Iya, maksudnya ide. Ide awal untuk bikin observasi nih. Apa yang terlintas waktu itu nih Mas Ebet? Oke. Apakah gara-gara apa namanya? Karena kan beberapa cerita nih dari beberapa pengusaha yang saat ini udah sukses itu gara-gara dari ketidakmampuannya. Dia nggak mampu seperti ini, nggak mampu seperti itu. Jadi semangat untuk bikin sesuatu gitu. Nah, kalau Mas Ebet nih, gimana observasi nih Mas? Kalau waktu itu pertama kali ingin terjun di dunia usaha, karena ada impian. Impian? Iya. Apa nih impiannya Mas? Menurutku semua manusia itu punya impian. Yes, oke, aku setuju itu. Oke, lanjut. Impian yang selalu menjadi angan-angan, tapi nggak segera direalisasikan. Oh. Dan waktu itu karena masih kuliah ya waktu itu ya. Yes, Bahkan bener. bahkan berdirinya observasi pun ketika di masa-masa sedang ngerjain skripsi juga. Waktu skripsi ya? Ya, waktu skripsi itu sampai cuti 1 semester demi untuk bisa buka. Oh, oke. Berarti ada cutinya Ada dulu. cutinya. Di sela-sela skripsi nih. Skripsi. Bener-bener skripsi. Yes. Terus karena pertanyaan-pertanyaan anak muda ini nanti habis lulus mau ngapain ya dan ngapain ya. Disitulah mulai tergugah. Si Ebet yang biasanya tidur terus mulai mikir gimana caranya nanti lulus. Karena pantang pulang. Pantang pulang sebelum lulus. Pantang pulang pokoknya. Nggak mau pulang. Bahkan kalau lulus pun nggak pulang. Oh, nggak pulang. Memang sengaja ya? Sengaja. Oke. Jadi lebih ke cari alasan gimana caranya bisa tetap di Jogja. Harus bisa melakukan sesuatu nih. Kayak gitu. Dan rencananya waktu itu selesai kuliah S1 pengennya lanjut S2. Oke. Menarik nih. Lanjut S2. Oke. Pengennya. Tapi karena oke lah biaya. Dari mana ini biaya? Dari situ mulai wah nggak bisa ini kalau misalnya kerja dan lain-lain, nggak mau karena nggak bisa diatur orangnya. Oh, berarti karena Mas Ebet ini Nggak bisa diatur orangnya. nggak bisa diatur ya? Sak karep-karepe dhewe. Oke sih.
Kayak gitu kan. Lanjut, Akhirnya punya inisiatif untuk wah, bikin usaha nih, bikin usaha. Jadi sebelum observasi pun sebenarnya udah pernah bikin usaha juga tapi gagal terus. Oh, Gagal berarti ini Pernah. usaha yang bukan pertama kali nih Mas Ebet. Ya? Bukan. Jelas Sebelumnya bukan. udah usaha yang lain-lain ya? Sudah pernah usaha yang Dan lain-lain. gagal nih? Dan gagal. Oke. Dan ketika gagal itu akhirnya udahlah, memang kayaknya nggak bakat jadi pengusaha gitu kan. Oke. Nggak bakat jadi sempat berpikir seperti itu ya? sempat berpikir seperti itu. Oh my God. Lalu tahun 2019 karena personil teman-teman yang ada di sini udah pergi semua, jadinya suwung. Suwung itu kalau teman-teman belum tahu, suwung itu kayak sepi ya? Ya. Sepi ya, nggak ada teman-teman. Tahun 2018 Oh iya, iya, suwung itu sepi sih, men. banyak teman-teman yang udah pada pindah, udah nikah Iya, dan lain-lain. iya, termasuk aku nih juga nih. Semua udah nikah duluan. Oh my God, sorry Ais. ini. Terlalu semangat ya seperti ini. Iya, karena kita temen yang udah lama banget sih. Kita temen yang udah lama banget sampai sebenarnya aku pengen peluk Mas Ebet sih malam ini. Gak usah lah. Aku dikira pengen- cowok apaan. Aku pengen peluk banget yang kayak kangenku itu kayak yang sampai aku sebenarnya kalau boleh jujur nih malam ini pun aku sampai yang gue pengen peluk Mas Ebet terus kemudian good job man, good job kayak gitu sih. Jadi yang oke lanjut nih Mas Ebet. Nantilah ya pelukannya ya. Bisa Terakhir ya. diwakilkan dengan Terakhir seorang aku pengen perempuan. peluk Mas Ebet ini. Sebaiknya pelukannya diwakilkan perempuan aja. Brewoknya itu loh. Klik-klik gimana itu. Alah, kayak gitu dulu sering tidur bareng gitu. Waduh, jangan dibongkar di sini. Oke, lanjut nih Mas. Dari beberapa usaha yang gagal nih. Oke. Terus kemudian observasi. Enggak, sebenarnya gini. Tahun 2018 itu banyak dari teman-teman yang tinggal di sini pada pindah karena pada nikah, udah ada yang lulus terus pulang ke rumah dan lain-lain. Yes, Jadi benar-benar. bisa dikatakan yang masih di sini sendirian dari angkatan teman-teman yang pernah tinggal di sini. Oh. Lalu akhirnya wah ini kayaknya eman-eman juga kalau rumah ini nanti kita pindah dari sini gitu. Oke. Akhirnya tetap gimana caranya tetap bisa tinggal di rumah ini terus ya udah siapapun yang mau ikut tinggal di sini silakan. Oke. Walaupun bukan orang Pati dan lain-lain. Kalau dulu kan di sini kan Yes, rata-rata orang basically ya, Pati ya. basically Pati sih. Oke. Nah, itu yang nggak diketahui teman-teman semuanya cerita waktu udah nggak pada di sini. Itu si Ebet sedang bangun. Wasih. Oh my God. Belajar macam-macam dan lain-lain. Mencoba untuk belajar bikin usaha dan lain-lain. Tapi gagal. Yes. Pada akhirnya udahlah, kayaknya bukan jalannya di sini. Bukan jalannya di sini dan tahun 2019 di 2019? puncak-puncak 19? tahun 2019 karena akhirnya ketemu sama Mas Ahmad. Ya, oke. Mas Ahmad itu yang ya pendirinya Teoterapi lah. Iya, Toko jadi buku. nanti kita juga ngobrol sama Mas Ahmad Iya, nih. dia orang yang berjasa banget. Oke, berjasa bagi Mas Ebet ya. Berjasa di sinilah. Oke. Oke. Nya 2019 kita ketemu. Kita ngopi dan lain-lain. Karena waktu itu Mas Ahmad pindah kan. Oh. Udah pindah. Oke. Sama toko bukunya juga pindah. Dan lain-lain. Wah ini eman-eman ini. Rumah udah nggak ada penghuninya. Mau pindah juga eman-eman. Yes. Gimana kalau kita isi, kita bikin toko buku dan kedai kopi. Udahlah iseng-isengan aja lah. Karena secara budget ya kan hemat. Tinggal di sini, mau bikin usaha atau enggak masalah. Oke. Kan konsepnya tempat tinggal. Yes. Oke. Konsepnya gimana? Udahlah kita renov bareng-bareng dan lain-lain sama teman-teman yang masih ada di sini. Oke. Dari situlah mulai disulap. Yes, pelan-pelan disulap seperti ini. Dan sampai observasi seperti ini. Gila sih, gila. Ya, kayak gitu. Aduh, aku pengen applause dulu sih. Applause dulu buat Mas Ebet dan partnernya ya Mas Ahmad nanti ya. Applause banget sih karena memang apalagi usaha apalagi di Jogja di kota besar men. Itu yang kayak lu mau usaha apa gitu loh. Ya. Itu dan
Itu banyak orang yang bingung itu. Yes. Karena aku mengalami, karena aku di sini pun juga cukup lama sih ya. Cukup lama dan apa namanya udah karena aku basicnya di film dulu, jadi aku ya susah juga sih untuk industri Apalagi di perfilman. Jogja loh ya. Iya, apalagi Coffee shop Jogja kita loh. jamu. Wise. Tapi sekarang observasi nih mas. Well mas. Kok bisa ya? Well mas. Wah, itu ada rahasianya. Apa nih rahasianya nih kalau rahasianya apa nih mas? Aku pengen ngerti dong. Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? pikiran waktu itu karena wah, mungkin nggak ya bikin coffee shop Oke. di tengah Nih. menjamurnya coffee shop di Aku Jogja. potong nih mas. Aku potong. Kayaknya kalau kita ngobrol sambil aku dibikin kopi itu asik mas. Boleh. Ya oke ya. Kenapa nggak dari tadi ya? Oh yes. Ini aku pengen pesen kopi yang menurut Mas Ebet nih cocok dengan aku. Nih aku pengen tanya, Mas Ebet kan sebagai barista di sini, pasti Mas Ebet juga paham tentang kopi nih. Harusnya dong. Harusnya dong. Nah, oke. Aku pengen tahu dari kopi yang ada di sini, kira-kira yang cocok atau apa namanya sesuai dengan aku. Oke. Kalau dilihat Jangan dari wajahnya. aku deh, jangan aku. Jangan aku. Kita. Ya kita. Kita malam ini. Aha. Kira-kira kopi apa nih? Kalau untuk momen malam ini karena wajah kita sama-sama manis. Di sini sedang ada kopi yang rasanya manis. Ada Sunda Cikuray. Sunda Cikuray ya, dari Jawa Barat. Itu karakternya gimana sih? Dia manis karena prosesnya honey, terus ada rasa-rasa brown sugarnya nanti. Brown sugar. Iya, ada jeruknya tipis. Jeruknya tipis. Terus ada aroma teh. Bayangin minum kopi tapi aromanya teh. Oh, wow. Itu kita banget malam ini ya? Wah, kita banget. Kita banget malam ini. Kita banget malam ini. Ini paling cocok ini. Oke. Langsung tak seduhin aja. Langsung oke. Terus tunggu lama-lama. Sambil diseduhin kita ngobrol-ngobrol ini. Boleh. Ini Mas Ebet dulu waktu apa namanya? Waktu kita masih di sini nih, Mas. Kita kan sering ngopi keluar nih. Aku nggak tahu Mas Ebet basic bikin kopinya ini dari mana sih, Mas? Itu. Dari mana nih? Karena dulu kita ngopi sering bareng loh, Mas. Ya, karena itu. Karena sering ngopi bareng itu. Terus kenapa aku nggak jadi barista juga ya, Mas? Karena waktu itu kita hanya jadi penikmat. Oke. Motif kita ketika datang ke coffee shop, kita hanya jadi penikmat. Nah, ketika sudah nggak punya teman-teman, akhirnya ngapain ya ke coffee shop sendirian? Pengen tahu dong caranya bikin kopi. Nah, Akhirnya carilah kedai-kedai kopi yang boleh nyeduh sendiri. that's point. Man. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Oke, jadi kalau kita nggak punya temen atau mungkin bukan nggak punya temen ya, lebih kayak gimana ya? Bentar, nunggu di grinder dulu ya. Kita grinder dulu. Jadi kayak kalau kita apa namanya udah waktunya Oke. teman-teman kita udah nggak ada nih, kita bisa menciptakan teman-teman kita sendiri nih. Betul. Atau tidak memadai teman-teman kita sendiri agar teman kita lebih banyak nih. Ya, karena ketika teman-teman kita nggak ada kan, kita sendirian. Yes. Apa ya yang bisa tak isi ketika sendirian? Oke, berarti mengumpulkan teman-teman. Mengumpulkan teman-teman baru. Teman baru. Sesuai dengan hobi. Yes. Itu loh. Jadi akhirnya sebenarnya apa profesi kita nanti itu nggak jauh-jauh dari apa sih kebiasaan kita selama ini dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan. Itu poinnya. Kalau nurutin Keren sih. ingin, ya pengennya jadi presiden coy. Ini kan masih lama. Atau jadi Ada ya, profesor ada ya filsafat gitu kan. presiden tampangnya kayak gini tuh. Aku bayangin aja presiden Emang Mas Ebet presiden jadi- sekarang? Enggak, aku cuma bayangin aja sih Mas Ebet jadi presiden. Terus Indonesia pasti bakal ceria banget sih Mas. Aku mungkin. yakin Indonesia bakal ceria banget kalau Mas Ebet jadi presiden. Bisa iya, bisa enggak. Bisa aja tambah menderita kan. Oh enggak lah. Oh, Aku enggak yakin ya. Mas Ebet ini orang yang apa namanya semangat lah dalam bekerja, itu pasti semangat. Terus kemudian Semangat. apa namanya hatinya tuh baik nih. Mas Ebet tuh kayak gini tampangnya, tapi hatinya tuh baik loh.
Ya gimana nggak baik, dulu zaman masih belum ada ini ya, nggak punya duit, jadi nggak punya kesempatan untuk aneh-aneh kan. Nggak punya kesempatan untuk aneh-aneh. Jadi berkahnya nggak punya duit itu juga berkah sebenarnya. Oh, gak punya duit itu berkah ya? Berkah. Kita nggak punya kesempatan untuk aneh-aneh. Oke. Jadi berkahnya nggak punya duit itu kita nggak punya kesempatan untuk yang Aneh-aneh. aneh-aneh. Oh, jadi bagi Jadi teman-teman. diambil hikmahnya aja. Oh, bener-bener sih. Ini bagi teman-teman nih ya yang misal ngeluh, aduh aku nggak punya duit tuh, aku pengen itu padahal. Nah, jangan. Tapi dulu ngeluh loh. Ngeluh juga kan? Ngeluh. Ambil hikmahnya sekarang setelah punya duit. Oke. Kalau aku di sini bahas masalah apa namanya? Bahas masalah omset kayak kurang tepat ya. Kurang tepat. Bukan kurang tepat sih, kayaknya udah biasa sih, pasti orang datang ke sini nanya omset, kemudian bosenin nggak Mas? Bosen sih. Bosen ya? Bosen. Soal kita dapat berapa dari apa yang kita lakukan itu udah nggak penting lagi. Oh, Nggak penting lagi sebenarnya. gitu ya? Tapi lebih ke apa sih yang membuat kita masih mau menjalaninya. Bertahan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Coy, serius. 2 tahun menjalaninya tiap hari. Apalagi dalam keadaan pandemi. Iya Itu sih. godaan untuk putus asanya gede banget. Gede banget. Men. Serius. Dan masih sampai sekarang ya? Dan sampai sekarang masih bisa buka. Ya karena tadi, ya apalagi yang bisa aku lakukan? Oh, oke. Intinya melakukan apa Yes. yang bisa aku lakukan. Amen. Kan gitu. Ya gimana dong, masa mau putus asa? Justru dari observasi ini hidupku berubah gitu loh. Oh. Berarti gini ya, observasi ini sama Mas Ebet ini kayak apa yang namanya? Kayak saling menumbuhkan ya. Ya bisa dibilang gitu. Saling menumbuhkan antara observasi dan Mas Ebet itu saling menumbuhkan. Bagian lain dari diriku. Oh, Bagian lain dari diriku. Kan gitu. Nice sih. Nice. Oke, kita Aromanya udah enak banget sih, Mas. udah kerasa ya. Iya sih. Gitu ya. Hangat gitu sih. Kayak pas kamu mau datang ke situ aromanya udah kecium juga. Cium busuk. Sorry nih, aku belum mandi juga. Iya, itu masalahnya. Aku belum mandi juga. Karena ya lumayan jauh sih, Mas. Manjau ya. Lumayan. Tapi perjalanan tadi gimana? Lancar-lancar aja. Ya agak sedikit macet sih, cuman itu wajar lah. Wajar Oke. kayak macet yang di Indonesia sih. Indonesia macet tuh jadi sesuatu yang udah biasa sih, Mas. Dan kira-kira udah berapa tahun nggak di Jogja? Oh my god, aku kelupaan sih, Mas. Berapa udah 3? Terakhir nih ya, terakhir aku kesini tuh kan di waktu yang apa namanya, aku mau ke rumah mertua Oke. tuh. Nah itu mau ke Temanggung tuh. Jadi kayak yang itu terakhir sih, Mas. Dan bisa dibilang observasi belum seperti ini, Mas. Belum seperti ini observasi, dan bisa dibilang 2 tahun sih, Mas. 2 tahun kalau 2 tahun yang lalu ya kita Iya. ketemu ya. iya 2 tahun sih. Dan 2 tahun itu lama banget sih, Mas. Makanya sampai aku bilang tadi aku pengen peluk Mas Ebet. Aduh, karena saking kangennya. Iya. Dan ketika balik sini, kira-kira masih banyak teman yang ada di sini nggak? Untuk teman ada beberapa, cuman karena mereka sibuk ya, memang range kita udah berbeda, atau mungkin apa namanya lingkungan kita udah berbeda, jadi mereka sibuk dengan dirinya masing-masing dan ya harus menghargai itu, Mas. Oke, artinya gini, ketika pergi ke tempat yang pernah kita tinggali, yang dulu kita akrab dengan tempat Yes, itu, bener. tiba-tiba semuanya berubah, kita menjadi asing, dan Oh. yang membuatnya tidak menjadi asing adalah masih ada seseorang atau orang-orang yang masih ada di situ. Oh, Dan untuk itulah observasi akan selalu ada di Jogja. oh shit. Agar teman-teman yang pernah tinggal di Jogja dan yang udah pulang ke kampungnya masing-masing ketika Jogja nggak bingung mau kemana. Oke. Karena observasi akan selalu terbuka. Oke, itu kayak marketing banget sih, Mas. Wah, ya, nggak apa-apa, sekalian ya. Itu kayak marketing banget sih. Ini mau nyeduh loh ya, sambil nyeduh. Oke, sambil nyeduh nih. Aku Sambil lihat nyeduh. tadi sempet ya, Mas. Aku lihat nih kayak observasi nih.
Dan di dalamnya ini ada gambaran yang menarik sih, Mas. Oke. Ini gambaran siapa, Mas? Gambaran Mas Ebet ya? Bukan. Bukan ya? Bukan, itu namanya jejak rasa antar kita. Jejak rasa Antar kita. kita, men. Apapun rasa itu, dari pelanggan yang datang ke sini, dia menuliskannya atau menggambar di situ, ya harapannya biar mereka kalau ke sini, oh iya ya, 1 tahun yang lalu aku pernah nulis di sini ya. Oke. gitu loh. Ini jadi nanti bisa jadi sebuah buku nih, Mas. Bisa kalau sudah terkumpul. Oh my god. Keren-keren sih gambarannya. Bervariatif, bukan keren-keren. Bervariatif. Bervariatif karena orangnya itu bervariatif. Juga orang-orang, dan aku yakin orang-orang keren sih. Orang-orang keren yang udah. Ini kalau orang yang mau gambar di sini nih atau mau nulis-nulis di sini harus orang tertentu nggak, Mas? Enggak, siapapun boleh. Siapapun boleh nih. Boleh. Dan yang ditulis nggak harus sesuatu yang indah, yang puitis. Enggak. Oh. Bahkan misuh atau misuhin mantan atau apa boleh ditulis di situ. Oh, nih menarik nih. Karena Mas Ebet sendiri yang menyinggung nih masalah mantan nih. Kira-kira Mas Ebet aku pengen ngobrol, nggak apa-apa nih, Mas ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Beneran nggak apa-apa nih ya? Soal mantan nih, Mas Ebet kira-kira mantan udah berapa, Mas? Mantan ini ya, mantan wanita yang pernah deket ya. Nanti kalau mantan itu kan banyak tuh. Berapa ya? Cuma 1 sih. Tapi lama. Masa sih? Lama banget. Masa? Iya. Cuman 1 nih? Cuma 1. Kenapa harus banyak-banyak? Ya, Mas Ebet gitu loh. Yang deketin banyak. Yang deketin Cuma 1 aja. Yang jadi mantan 1 aja. 1 aja. Sekarang nih Mas Ebet udah punya pasangan belum? Belum. Serius, Mas? Serius belum. Nggak usah ditutup-tutup ya, Mas? Serius belum. Yakin? Yakin. Oke, kenapa, Mas? Karena nggak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Belum ada waktu. Ya kan bisa diselahkan waktu, Mas. Ya masih asik ngobrol sama pelanggan-pelanggan yang datang. Oh, gitu ya. Jadi lebih. Berpetualang nyari kopi-kopi masih asik. Oh, masih asik di situ ya. Jadi untuk pacaran tidak dulu atau gimana nih, Mas? Belum dulu. Belum. Maaf ya, enggak dulu. Oke. Kalau misalnya sekarang kan, maaf ya, enggak Ini dulu. aku yakin teman-teman yang nonton yang punya rasa sama Mas Ebet ini kayak kayak aduh. Jadi selama ini deketin aku Gara-gara- nggak dianggap. Bodoh amat. Ini sombongnya Mas Ebet udah mulai keluar nih. Ya. Sombongnya Mas Ebet udah mulai keluar. Karena aku tahu nih, Mas. Kemarin kan sebelum kita udah pernah ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi Mas Ebet tuh yang kayak yang menjaga banget sih hal itu. Cuman gara-gara aku nih. Oke. Terus Mas Ebet berani ngomong kayak gitu. Kira-kira nanti netizen gimana nih, Mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Aman. Nggak di-share kok nanti ini. Gak bisa. Atau tak potong aja. Oke. Ini yang mungkin teman-teman yang belum ini ya, belum kenal jauh sama Mas Ebet nih ya. Observasinya aja. Oke. Oke, kita nikmatin kopinya. Dia ngasih kode untuk bahas observasi, men. Jadi nggak mau bahas masalah itu, men. Nih, observasi. Observasi. Kenapa observasi, Mas, namanya, Mas? Oke. Minum dulu. Oke. Enak sih, Mas. Aromanya, kamu nyium apa? Aku cium bau badanku sih, Mas. Aku cium bau badanku yang ya maklum nih, bau badan ini ya, bau Ya, badan perjalanan semangat. yang panjang. Semangat sih. Oke. Dan Kita tes ini- dulu, Mas. Boleh ya? Oke. Manis. Boleh nggak aku diem bentar nih, Mas? Diem bentar buat ngerasain. Boleh. 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 Sangat boleh. Biar lebih sakral. Oke. Ini dikasih apa, Mas? Kasih air lah. Enggak tuh, enak banget sih, Mas. Ya cuma Serius? kopi seperti kasih air panas sudah itu aja. Gak ada campuran apa-apa. Cuman ini enak banget sih, Mas. Serius. Kok bisa ya?
Ya kok bisa sih? Ya mungkin yang minum sedang bahagia. Oh. Oh my god. Ya kan? Jadi Yang perasaan bikin itu sangat mempengaruhi. Oh, Wow. serius ini enak banget loh. Heeh. Ini bukan iklan ya, tapi aku kalau boleh jujur nih enak banget serius. Boleh ngerokok gak sih? Boleh, boleh Mas. Ngerokok lah. Siapa yang larang? Yang larang siapa gitu loh. Nah gitu, aku mau duduk dulu lah. Ya, duduk Gak usah santai. serius-serius lah. Santai. Kan dari tadi aku udah bilang santai aja Mas. Gara-gara aku aja Mas Ebet jadi panik kan. Enggak ya. Enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja. Nih, aku tadi sempat lihat nih ada beberapa kalimat nih yang menarik banget nih Mas. Kedai kopi, observasi seperti rumah. Jadi tempat pulang ketika petualangan di luar sana telah cukup melelahkan. Ini siapa yang bikin Mas? Kalau boleh tahu. Ya, para pelanggan. Pelanggan juga ya? Ini nggak ada keterangan namanya, nggak ada. Nggak Oh tahu. ada, GL. Ya beberapa ada yang mencantumkan namanya, beberapa memang Sengaja emang nggak? sengaja karena mungkin itu dia cuma ingin ya meninggalkan jejak aja. Oke. Dan sebenarnya itu adalah hiburanku ketika jendela ditutup, kedai udah tutup, baca satu persatu. Itu hiburan sekali. Yes. Dan teman-teman nih, kalau boleh ini ya, nanti kita share, kita lihat dari dalamnya juga bahwa observasi kopi ini punya konsep yang idenya lagi nih Mas. Kok bisa ya? Bisa ya. Nah, itu loh pertanyaan, kenapa sih harus konsepnya kayak gini Mas? Bisa ya. Ya Kenapa mungkin biar sih? beda aja ya. Gini ya, dari teman-teman yang lain atau mungkin tempat-tempat yang lain tuh kayak yang enggak deh. Untuk kayak gini tuh kayak ribet banget Mas. Ribetnya gimana? Nah, contoh nih kan banyak buku-buku nih buat jualan kan. Terus kalau ada yang pelanggan masuk, banyak nih, satu ambil. Gimana Mas? Apanya yang gimana? Ya diambil terus nggak bayar Mas. Gak mungkin. Nggak mungkin ya? Gak mungkin. Kenapa Mas? Percaya banget sama kang pelanggan ya? Sangat percaya. Dan itu menjadi ini ya, menjadi ciri khas observasi Ya, gimana juga. nggak percaya ya, berkat pelanggan kan bisa hidup Oh. sampai sekarang. Gimana nggak percaya? Oh, oke. Berarti salah satu. Tanpa pelanggan apalah observasi. Oh, oke. Berarti harus pelanggan, Mas. Kita harus percaya dengan pelanggan. Harus. Oh my god. Itu kuncinya. Dan apa Menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan. menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan. Amazing. Dan caranya gimana, Mas? Ya kenal orangnya, Oke. dia kuliah di mana, hobinya apa, selera musiknya apa, dan lain-lain. Dan itu kan nggak perlu nanya juga sebenarnya. Hah? Karena kita udah mutualan di sosmed misalnya, kita tahu aktivitasnya. Oh ya kayak gitulah. Oh, berarti observasi ini tidak hanya mengobservasi kopi nih ya, Ya tapi mengobservasi pelanggan. pelanggan-pelanggannya. Betul. Oke. Agar bisa menyesuaikan apa sih yang diharapkan oleh pelanggan gitu loh. Oh. Tanpa harus dikatakan. Oh, man. Yeah. Ngopi lagi. Tos lagi dong, Mas. Aku pengen tos dengan Mas Ebet. Aduh. Oh my god. Gimana? Oke. Setelah tak berjumpa lama. Kayak kita udah kehabisan bahan ya, Mas. Kita udah kehabisan bahas apa lagi ini? Karena kamu habis perjalanan jauh, Iya. langsung nge-tag video, dan pas lagi nutup kedai langsung setting dedet. Sebenarnya kita kehabisan energi, tapi kenapa masih kita lakukan? Rindu, karena cinta.
Boleh nggak ntar aku tidur bareng sama Mas Ebet tuh? Boleh nggak sih? Boleh. Tapi di luar ya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.